Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada saat ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami ialah Ahmad Ferdian Nurhuda, Ian Sutria, dan saya sendiri, Apriandi Wahyu Pratama, di mana kami akan membahas tentang pegawai tetap baru memiliki NPWP pada tahun berjalan, PPh 21 bulan Desember dengan penghasilan tetap atau teratur, PPh 21 bulan Desember dengan penghasilan berubah. Saya akan menjelaskan PPh pasal 21 pemotongan dan pemungutan. Sesuai dengan prinsip pemungutan pajak withholding, yaitu untuk kemudahan dan penyederhanaan, yang dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama, sifat tidak final, dan yang kedua bersifat final. Pengertian dari bersifat tidak final merupakan pembayaran pajak di muka atau dapat dikredit. Sedangkan pengertian dari bersifat final merupakan pelunasan pajak atau tidak dapat dikredit. Pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan sehubungan dengan 1. Pekerjaan atau jabatan. 2. Jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Penghasilan berupa gaji, upah, honorer, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun. PPDN wajib pajak dalam negeri tergolong pada PPh pasal 21. Sedangkan WPLN wajib pajak luar negeri tergolong pada PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, pemberian kerja, di mana pemberian kerja terdiri dari orang pribadi, badan dan BUT, penyelenggara kegiatan. Yang kedua, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. Yang ketiga, dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, dan penyelenggara Amsostek. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Penerima penghasilan terbagi atas 6. 1. Pegawai tetap termasuk komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap. 2. Pegawai lepas. 3. Pegawai wajib pajak luar negeri. 4. Penerima pensiun termasuk THT. 5. Penerima honorarium. 6. Penerima upah. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Penghasilan 1. Diterima atau diperoleh secara teratur. 2. Diterima atau diperoleh secara tidak teratur. 3. Berupa uang tebusan pensiun, THT, pasongan, dan pembayaran lain sejenis. 4. Berupa honorarium, uang saku, hadiah, komisi, beasiswa, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21, yaitu 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa guna dan beasiswa. 2. Penerimaan natura dan kenikmatan kecuali diatur pasal 5 ayat 2. 3. Iuran pensiun pada DP dan iuran THT atau HT yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Penerimaan natura dan kenikmatan dari pemerintah. 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja. 6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat. Contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Ahmad bekerja di PT ABC dengan gaji Rp3.000.000 per bulan, tunjangan transport Rp750.000,
tunjangan jabatan Rp1.250.000. PT ABC mengikutkan Ahmad dalam program Amsostek dan membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan sebesar Rp200.000 per bulan. Iuran tunjangan hari tua atau THT dibayar sendiri oleh Ahmad ke Yayasan Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000 per bulan. Ahmad menikah tanggal 1 Januari 2006 dan masih tinggal dengan kedua orang tuanya yang tidak bekerja dan adiknya yang masih sekolah. Pertanyaannya, berapa PPh 21 Ahmad tahun 2006? PPh 21 tahun 2006 untuk Ahmad terdiri dari penghasilan bruto, di mana penghasilan bruto terdiri dari gaji sebesar Rp3 juta, tunjangan sebesar Rp2 juta, premi asuransi kecelakaan kerja dan kesehatan sebesar Rp200.000 dan dijumlahkan sebesar Rp5.200.000. Selanjutnya ada pengurangan yang diperbolehkan, terdiri dari biaya jabatan sebesar Rp108.000, iuran hari tua sebesar Rp100.000 dan mendapatkan jumlah sebesar Rp208.000. Selanjutnya ada penghasilan neto 1 bulan, di mana penghasilan neto 1 bulan ini diperoleh dari penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurangan yang diperbolehkan dan mendapatkan hasil sebesar Rp4.992.000. Penghasilan neto 1 tahunnya sebesar Rp59.904.000. PTKP sebesar Rp14.400.000. Selanjutnya penghasilan kena pajak, di mana penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto 1 tahun dikurangkan dengan PTKP dan mendapatkan jumlah sebesar Rp45.504.000. Selanjutnya PPh pasal 21 terutang 1 tahun sebesar Rp300.000. Selanjutnya PPh pasal 21 terutang 1 bulan sebesar Rp275.033.